Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya ayo sama-sama kita doakan, kita ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah mendukung channel dakwah ini ya, baik berupa kontribusinya lewat infak dakwah maupun kontribusinya lewat anti skip, anti download, tetapi ikut serta men-share ya, men-share ke WA, ke Facebook link-link dari kajian-kajianku seperti ini. Semoga itu menjadi catatan amal soleh untuk kalian semuanya. Aku tidak bisa mengucapkan terima kasih satu persatu kepada kalian semuanya. Intinya aku mengucapkan terima kasih semuanya, dan ayo kita sama-sama mendukung channel ini semoga tetap jaya ya. Oke, yang seri 1 sudah kita selesaikan, sekarang seri 2 ya. Judulnya masih tetap memahami Barat Timur dengan Al-Quran menurut Sunnah Rasul ya. Sebelumnya aku berikan sebuah tutorial dulu bagi yang belum. Kalau bagi yang sudah, yang mengulangi juga bagus ya. Lihat video ketika aku menjelaskan tentang apa yang dimaksud jin. Itu videonya kalau tidak salah, inilah jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira begitulah ya, aku sudah lupa. Nanti kalau kamu belum tahu, tanya sama senior-seniormu yang di sini ya. Sehingga kajian itu juga nanti akan membantu memahami apa yang mau aku jelaskan ini. Ya. Oke, selanjutnya di seri pertama ini aku sudah tanya kepada kalian, kenapa sih ya? Kan itu menjadi pertanyaan yang aneh gitu loh. Kok aneh sih ini Samuel Huntington, kenapa yang diurusi kok Islam aja? Kenapa kok nggak ngomong Barat berhadapan dengan Kristen gitu? Barat berhadapan dengan Hindu gitu? Barat berhadapan dengan Buddha gitu? Kok berhadapannya kok dengan Islam? Itu artinya Samuel Huntington itu orang yang paham, mengerti, mengenal bahwa Islam itu adalah agama ideologi. Artinya di dalam agama itu sendiri bukan hanya yang mengatur hubungan peribadatan secara vertikal antara makhluk kepada Gusti Allah Agung aja. Enggak. Islam ini agama yang luas, yang cukup, yang lengkap, juga mengatur tentang kehidupan interaksi sesama manusia. Ya. Makanya kan ada begini kan jargon-jargon. Orang Islam beribadah silahkan. Orang Islam berekonomi hati-hati. Orang Islam berpolitik habisi. Itu sejak zaman Senogornyo dulu, sejak zaman Belanda dulu begitu. Maka terus orang-orang yang sudah naik haji, diberi gelar haji itu yang kemudian sama Malaysia dikopas. Jadi adanya haji Paico misalkan, terus nanti haji siapa gitu di Malaysia sana. Itu adanya di Malaysia Indonesia saja orang dipanggil gelar haji gitu. Makanya kamu nanti bisa jawab, kenapa orang sholat juga nggak pernah dipanggil Pak Sholat, padahal sama-sama ibadah. Padahal sholat itu justru rankingnya lebih tinggi dari haji. Tapi kenapa orang naik haji kok dipanggil Pak Haji? Kenapa orang sholat nggak dipanggil Pak Sholat? Itu ada ceritanya, itu kepentingan politik, kepentingan penjajah untuk menguasai kita. Sehingga orang-orang yang sudah berangkat haji, pulangnya itu bisa diawasi, maka dikasih gelar haji. Kenapa diawasi? Orang-orang yang sudah pulang berangkat haji itu biasanya pemikir-pemikir ulung, dan itu mencerahkan anak-anak bangsa untuk memerdekakan bangsanya dari jajahan. Gitu loh.
Sejarahnya itu nanti panjang, dari mulai Bapak Samanhudi, kemudian Haji Omar Said, Cokro Aminoto yang melahirkan 3 besar, ya. Yang kalau orang Jawa bilang tunggal guru CJ penemu. Gurunya satu, penemuannya beda-beda. Semaun jadinya komunis. Soekarno jadinya nasionalis. Kartosuwiryo jadinya Islamis. Ini satu guru ini. Nah ini kita supaya tahu, supaya tidak salah, ya, supaya tidak salah memahami, gitu. Sekarang aku jelaskan. Itulah hebatnya Samuel Huntington. Dia tahu bahwa Islam itu juga mengajarkan ideologi. Agama-agama lain tidak. Barat itu punya ideologi yang namanya demokrasi. Dalam Islam punya ideologi tersendiri yang itu dituntun oleh wahyu dalam Al-Quran. Gitu loh. Ini akan benturan. Maka jadilah perang peradaban, civilization. Itu maksudnya. Ya. Nah ini kadang-kadang anak-anak sekarang tahu apa enggak? Contohnya negara kita ini. Ini negara Indonesia yang kita cintai ini bukan negara agama. Karena di sini banyak agama. Bukan hanya Islam, bukan hanya Kristen, ya. Ada yang lain, meskipun mayoritas Islam Kristen. Tetapi sekalipun ini bukan negara agama, tapi ini negaranya orang yang punya agama. Ngerti? Oke. Selanjutnya, kalian tahu Pancasila itu hadiah terindah umat Islam untuk Nusantara tercinta ini. Itu dulu yang menelurkan tokoh-tokoh Islam semua. Tentunya lewat perundingan yang berhari-hari, tidak serta-merta ditelurkan terus oke, itu enggak. Dan kita ingat piagam Jakarta itu akhirnya hilang, sehingga seperti Pancasila seperti sekarang ini. Ya sudahlah, itu bentuk sebuah meskipun ada yang menyesalkan kadang-kadang, tapi sudahlah, itu bentuk sebuah penghormatan kita bahwasannya Islam itu nggak mau menangnya sendiri. Islam itu merangkul saudara-saudaranya yang lain yang di luar Islam, entah itu Kristen, Hindu, Buddha. Kita rangkul bersama, ayo kita bangun negara ini. Ini negara kita, ayo kita besarkan. Tempat di mana kita dilahirkan, nanti anak cucu kita juga di sini. Kita makan di sini, kita hidup di sini, kita mati dikubur juga di sini. Ayo sama-sama kita ngurus negara. Meskipun masalah akidah kita beda-beda. Jadi sebetulnya ya, kalau kita paham di sini, Pancasila itu ditelurkan oleh pemikir-pemikir Islam. Itulah bahwa Islam itu ideologi. Kalau kita paham di sini, disitulah kehebatan ulama-ulama kita bagaimana menelurkan sebuah kerangka berpikir berbangsa dan bernegara dalam konsep-konsep Islam, karena mayoritas Islam pada saat itu kan pemikir-pemikiran Islam, tetapi dia tetap merangkul saudara-saudaranya yang lain. Gitu loh. Enggak terus ini dicas nih. Sakarepe dhewe terus mau mayoritas terus menang-menang dhewe. Mayoritas mesti bener, minoritas salah. Itu kan pikiran goblok dari orang-orang yang mau menistakan Islam. Islam tidak begitu. Islam itu ya menyayangi yang minoritas. Jadi seharusnya hidup berbangsa dan bernegara itu yang mayoritas menyayangi yang minoritas menghormati yang mayoritas. Gitu loh. Soal nanti akidah itu nggak bisa sama, ya sudah urusan masing-masing. Tapi urusan mengatur negara, ayo kita urus yang baik. Dan umat Islam lewat tokoh-tokoh pemikirnya, tanpa kita harus mengabaikan tokoh-tokoh pemikir agama lain, tidak. Mereka juga harus kita rangkul, ya, mereka saudara kita. Tetapi sejarah juga mengatakan bahwa
Pancasila itu lahir dari pemikir-pemikir Islam. Maka aku mengatakan Pancasila itu adalah kado terindah umat Islam untuk negeri tercinta kita ini. Dan itu sebuah bentuk untuk menjawab seperti yang Samuel Huntington tadi, Islam itu ada ideologi di dalamnya. Itu loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya sekarang kalau kita lihat perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, kita kan kita berprihatin. Kenapa kita sudah punya Pancasila sebaik itu kok keadaannya seperti ini? Karena kita tidak taat terhadap Pancasila. Kalau kita semua taat kepada Pancasila, saling asih, saling asuh, saling kasih, saling sayang, saling merasa sepenanggungan, nggak ada namanya maling duit rakyat, itu nggak ada. Malu dia. Malu terhadap sila pertama itu loh. Karena sila pertama itu dia yang maha tahu meskipun yang lain tidak tahu. Dia nyolong duit rakyat miliaran, triliunan itu tahu itu. Jangan kamu kira nggak tahu. Jadi yang penting sekarang sebetulnya bagaimana kita mengaktualisasikan Pancasila itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau itu kita aktualisasikan, enak sudah. Enak sudah. Cuman kan sekarang kita tanya saja. Aku kadang-kadang bertanya, ini ada nggak pakarnya? Aku mau tanya itu. Ya. Memilih langsung itu sesuai dengan Pancasila nggak? Memilih pemimpin langsung itu sesuai dengan Pancasila tidak? Karena sila-sila Pancasila itu masih tetap loh, belum berubah loh, belum diamandemen. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, terus pri kemanusiaan yang adil dan beradab, terus 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan, bermusyawarah, bukan coblos langsung, itu belum dihapus. 5, keadilan sosial. Nah, sila yang keempat itu belum dihapus loh. Itu bermusyawarah kita, bukan banyak-banyakan suara lewat coblos. Nah, sekarang kita melaksanakan coblos langsung. Itu kira-kira, aku mau tanya aja dah, kira-kira sesuai nggak dengan Pancasila itu? Jangan kita ngomong Pancasila tapi kelakuan kita melanggar Pancasila. Aku nggak mau memberikan sebuah kesimpulan melanggar Pancasila atau begini atau itu, enggak. Aku mau tanya saja, kita mencoblos langsung itu pemilihan umum itu bertentangan enggak sih dengan Pancasila, khususnya sila keempat? Karena itu belum diamandemen loh, Pak. Aku tolong jelaskan ke aku yang nggak tahu ini. Ya. Apa leluhur kita ini sudah meninggalkan warisan yang aturan-aturan yang indah. Kalau kita tidak taat terhadap aturan itu kan jadi kacau kehidupannya. Itu loh masalahnya. Ya. Kalau semua taat Pancasila, KPK itu bubar, nggak ada perlu KPK. Semua orang jujur. Kekayaan alam dikuasai oleh negara, digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Itu dari nilai-nilai Islam itu. Itu nilai-nilai Islam. Makanya bahan produksi misalkan mobil itu bisa ditentukan harganya semau-mau lu, tapi barang-barang tambang yang itu dari buminya Allah nggak boleh. Itu Allah punya, bukan barang industri. Maka dia harus dikelola bersama untuk kemakmuran bersama. Itu Islam itu. Sayang aku hadisnya lupa. Coba kamu cari nanti hadisnya. Gitu. Ya. Oke, aku sedikit kolaborasi ini supaya kalian tahu. Belum nanti tentang kepemimpinan itu semua ada dalam Islam. Bahwa Islam ini sebuah agama yang di dalamnya juga mengatur tentang ideologi. Gitu ya. Oke. Ya harapanku semoga meskipun nggak mungkin orang-orang yang bapak-bapak yang terhormat itu nonton kajian ini, tapi kalaupun nonton terus sadar, mari kita berpancasila dengan benar sehingga tidak nyolong-nyolong duit rakyat lagi. Ya alhamdulillah gitu. Tapi aku tidak terlalu berharap lah ya.
tidak terlalu berharap, ya. Orang aku juga bukan orang terkenal, ya. Tapi kalau misalkan itu mungkin, ya sebuah kebanggaan lah bagi kita, sehingga KPK itu tidak perlu ada, bubar, semua orang taat pada Pancasila. Kalau taat pada Pancasila nggak ada maling, nggak ada serigala, manusia menjadi serigala bagi saudaranya, nggak ada. Itu, ya. Sebetulnya aku belum atau tidak memfokuskan itu, cuman ini perlu aku kolaborasi supaya kalian ngerti. Islam ini agama yang di dalamnya mengatur juga ideologis. Itulah yang menjadi sebab kenapa Samuel Huntington mengatakan setelah Timur itu runtuh, the end, tamat, maka Barat akan berhadapan dengan Islam. Itu sebabnya. Ya, oke, sekarang ke sini. Ini topiknya tentang pemindahan kiblat. Iya, aku setuju pemindahan kiblat. Tapi kiblat apa? Itu loh. Aku nggak tahu ustadz-ustadz itu waktu ngaji ayat ini tuh itu gimana gitu loh. Apa karena gurunya dulu bilang A, terus dia dianggap gurunya itu nabi, jadi dia bilang B gitu, nggak memberikan kritik. Bener nggak ini seperti yang mainstream pahami bahwa pemindahan kiblat itu adalah kiblat sholat, jadi ini sekedar urusan sholat gitu. Sholat madhep sana, terus pindah madhep sini, cuman gitu doang. Gimana lu ngajinya? Oke, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar pemindahan kiblat, ya. Quran surat Al-Baqarah, kita mulai di surat kedua. Surat 142, ya. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Ya. Katakanlah kepunyaan Allah timur, hati-hati, timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Hati-hati. Timur barat. Ya. Timur barat. Oke. Kemudian, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, maksudnya umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Ya, jadi siapa nanti yang mengikuti Rasul, siapa yang membelot. Kalau dia tetap berkiblat pada kiblat yang lama, ya, maka dia tidak mengikuti Rasul. Ya, oke. Dan sungguh itu terasa amat berat, maksudnya pemindahan kiblat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ya, ada kata petunjuk di situ. Ya. Sekarang yang satu ini tadi 143, ya. Ini sekarang 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke arah Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya,
dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. 2 kali keluar di sini Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya. Oke, sekarang yang 145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat, ya kemarin ya, tadi aku jelaskan di awal, semua ayat ya, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Jadi meskipun kita kasih Al-Quran, nih asbabun nuzul ini ya. Kita kasih Al-Quran, ya ayat-ayat, itu belum tentu mereka mau mengikuti kiblat kita. Kan aku sudah jelaskan berkali-kali. Seharusnya Yahudi Nasrani itu mendukung Islam karena ini satu rentetan dari satu garis yang sama, yaitu Abrahamic faith, anak-anak Abraham. Tapi akhirnya Kanjeng Nabi kecewa karena mereka ternyata justru menolak. Gitu. Karena menganggap bahwa Islam itu menjadi saingan eksistensi mereka. Dan itu sejarah pengulangan ketika Yahudi menganggap Kristen itu saingannya, akan mengganggu eksistensi Yahudi gitu. Ya. Oke. 145 ya. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat keterangan ya, semua ayat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Jadi mereka sendiri itu kiblatnya beda-beda ya. Nah sekarang kalau hanya dipahami sebagai kiblat itu tempat ya, itu nanti gimana dengan historisnya? Itu sejalan nggak? Gitu ya. Aku lanjut. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, pengetahuan maksudnya, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Tapi yang perlu kita ketahui, di antara mereka sendiri itu kiblatnya beda-beda. Gitu loh. Coba tanya kepada Yahudi dan Nasrani, mereka berkiblat kemana? Karena di sini dinyatakan beda-beda. Apakah kiblat itu kiblat seperti ke tembok ratapan gitu? Semua orang Yahudi menghadap tembok ratapan. Tapi di sini mereka sendiri itu punya kiblat ini ya. Dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Padahal kalau ini dipahami kiblat itu sebagai tembok ratapan tempat orang Yahudi beribadah, semua orang Yahudi menghadap ke sana. Jadi artinya itu bertentangan dengan pemahaman kamu. Kalau kiblat itu kamu pahami hanya sebagai mata angin. Oh sana, tempat sana. Bukan begitu. Ya. Oke. 146. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Al-Quran. Kemarin sudah aku jelaskan, bukan Muhammad ya. Mengenal Al-Quran seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui kalau ini benar. Ya. Oke. Berikutnya penutup. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Artinya, ketika informasi itu dari Al-Quran, itu dari Tuhanmu, kebenaran itu nggak perlu kamu ragukan. Ya. Oke. Sekarang di sini pemindahan apa? Ya. Di sini itu ya, ini ya. Ini pemindahan kiblat. Masalahnya kiblat apa? Itu loh. Sekarang seperti introduction yang sudah aku pahami, kiblat sholat. Gitu loh. Makanya di seri pertama aku bilang, apa yang mungkin kira-kira Kanjeng Nabi yang ada di Mekah terus sholat menghadap Masjidil Aqsa sana?
Sementara di sini ada Masjidil Haram. Gitu loh. Artinya ini mendekonstruksi ulang, mempertanyakan atau menggugat, bener nggak sih sejarah itu bahwa 11 bulan kita itu pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa waktu sholat. Itu bener enggak? Gitu loh. Paham nggak kamu? Makanya aku bilang ini tak jeblos sekalian, guys. Ini berhadapan dengan mainstream ini. Resikonya ya sudah, apa saja diterima. Karena apa? Seperti waktu aku menjelaskan tentang bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi karena itu merupakan akidah saudara kita yang Kristen dalam kedatangan yang kedua. Waduh, komentarnya itu serem-serem. Nah, nanti ini kalau ada komentar yang serem-serem ya enggak apa-apa, silakan. Toh aku tidak memaksakan kehendak. Kamu cocok ambil, tidak buang ke tong sampah. Gitu aja, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya aku kalau terus dikotomi ya, orang ini ini bagiannya kristologi. Dia nggak kompeten tentang ilmu-ilmu keislaman. Gitu. Itu kan orang pekok yang bagi-bagi gitu. Setiap orang yang belajar itu bisa saja. Kuncinya dia mau belajar atau enggak. Kalau dia kompeten berbicara kristologi karena belajar kristologi, kenapa enggak? Kalau dia kompeten berbicara Islam karena dia belajar Islam, kenapa enggak? Jangan orang-orang dikapling-kapling seperti maumu itu. Ya. Terus nanti kalau dia berbicara tentang Islam dan itu tidak sesuai dengan apa yang kamu terima dari guru-gurumu, wow, sesat gitu. Terus gurumu nggak sesat, ngono. Uang saya nggak taruh gurumu kamu sesatkan gitu. Ya. Oke. Ini saudaraku, ini benar bicara tentang kiblat, tapi ini bukan kiblat sholat. Gitu loh, ya. Jadi kiblat itu memang ada ini. Kiblat sholat ini yang selama ini dipahami sholat sekedar berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa gunanya orang berpindah arah saja tapi otaknya ini tidak berpindah? Apa gunanya? Cara pandangnya tidak berpindah, cuma berpindah arah. Apa gunanya? Gitu loh. Tetapi sayangnya selama ini itu dianggap kiblat sholat, padahal ini adalah kiblat ideologi. Ketika Nasrani, ketika Yahudi sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk mendukung perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad, maka harus selesai. Sudah bikin kiblat sendiri. Ini kiblat ideologi, kiblat cara pandang. Yang itu akan menentukan arah kehidupanmu. Bukan kiblat sholat. Aku heran kenapa ustaz-ustaz itu ketika ngaji di pondok, di mana di Arab sana kok, di Mesir atau di mana, nggak pernah berbicara ini kiblat apa ya. Semua kan mengarah kepada kiblat sholat. Padahal ini tidak berbicara sesederhana ini. Ini berbicara tentang ideologi. Gitu loh. Ya. Cuman yang jadi masalah di sini ada Masjidil Haram. Nah, loh itu kan Masjidil Haram, Gus Budi. Kita disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Maka aku sekarang gilirannya menjelaskan kamu bukan ini ya. What is Masjidil Haram supaya kamu bisa menerima kajian yang aku suguhkan. Karena kalau kamu tetap memahami Masjidil Haram ini adalah bangunan atau tempat, maka pemahamanmu bahwa teks ini menjelaskan tentang arah sholat yaitu menjadi benar. Ya, padahal ini berbicara tentang cara pandang kehidupan ideologi kita sebagai orang Islam. Lalu pertanyaannya, Masjidil Haram ini akan dipahami seperti apa kalau dia bukan tempat?
Itu loh. Ini banyak yang salah memahami Masjidil Haram masalahnya. Apa kata Al-Quran menurut sunnah Rasul, apa yang dipahami kita itu beda. Itu loh. Itu masalahnya. Ya. Oke, pelan-pelan. Ya, aku jelaskan sekarang Masjidil Haram. Nah, sudah 30 menit. Jadi kamu kalau sudah paham tentang Masjidil Haram, nanti kamu bisa jelaskan teman-teman Kristen yang katanya Al-Quran salah, notabene Islam salah karena Kanjeng Nabi melakukan Isra jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa belum dibangun, baru dibangun nanti setelah pemerintahan sahabat Umar. Itu kan gobloknya dia. Nggak mau konfirmasi, nggak mau tanya. Tapi gobloknya juga orang Islam karena dia nggak bisa menjelaskan who is Masjidil Haram. Kok who is? What is? Masjidil Haram itu apa? Benarkah pemahaman kita sekarang ini bahwa Masjidil Haram itu tempat? Akan kita lanjutkan di episode ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.